Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nur Aziza dengan NPM 1951040169. Saya dari program Studi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang terkait dengan hal perbandingan iman dan kufur menurut pandangan Asy'ariyah. Jadi iman adalah pembenaran dan pengakuan dengan hati yang diyakini dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan dengan seyakin-yakinnya, tanpa ada keraguan sedikit pun akan segala apapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, serta yang telah diketahui jelas oleh agama yang berasal dari Allah. Sedangkan kufur adalah keterbalikan dari iman, yang dimana artinya berarti ketidakpercayaan terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ataupun akan kebenaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, menurut pandangan Asy'ariyah, akal manusia tersebut bukanlah ma'rifah dan amal. Akan tetapi manusia tersebut dapat mengetahui kewajibannya hanya melalui wahyu, bahwa manusia tersebut memiliki kewajiban tersendiri untuk mengetahui kepada Tuhannya. Oleh karena itu, iman bagi kaum Asy'ariyah tersendiri adalah tasdik bil haq, yaitu pembenaran dengan hati. Adapun apabila diyakini dengan lisan dan dilakukan dengan berbagai perbuatan, utamanya merupakan cabang iman. Argumentasi mereka berdasarkan pada surat An-Nahl ayat 106, yang artinya di mana apabila seseorang dipaksa untuk melakukan kekafiran, akan tetapi di dalam hatinya masih ada keimanan, maka dia tidak berdosa. Karena pernyataannya lidah itu hanya sebagai iman, tapi bukan amal yang berada di luar juzu iman. Sedangkan menurut kaum Asy'ariyah itu, akal manusia tidak bisa sampai kepada kewajiban untuk mengetahui Tuhan. Hanya wahyulah yang menerangkan dan menyampaikan kepada manusia bahwa manusia tersebut memiliki kewajiban tersendiri kepada Tuhannya. Tentunya pendapat ini berbeda dengan pendapat-pendapat yang lain, seperti dengan kaum Mu'tazilah. Menurut kaum Mu'tazilah, iman adalah amal. Iman tidak bersifat pasif, yaitu menerima apa yang dikatakan oleh orang lain. Tetapi iman itu bersifat aktif. Akal manusialah yang mengetahui untuk kewajiban kepada Tuhannya. Oleh karena itu, iman bagi kaum Mu'tazilah adalah pelaksanaan berbagai kewajiban untuk mengetahui Tuhannya. Apabila seseorang tidak melaksanakan kewajiban tersebut, menurut kaum Mu'tazilah, orang tersebut tidak bisa dikatakan orang mukmin. Batasan iman bagi kaum Asy'ariyah adalah tasdik bil Allah, yaitu menerima kebenaran adanya Allah. Iman tidak bisa sempurna apabila tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, seseorang melakukan dosa besar tidak bisa lantas langsung dicap orang kafir, dan hal tersebut tidak langsung bisa menghilangkan esensi keimanan seseorang. Berdasarkan pernyataan di atas tadi, maka dosa besar tidak bisa menghilangkan keimanan seseorang dan tidak bisa langsung menyebabkan orang tersebut menjadi kafir, karena pernyataan lidah ataupun perbuatan tersebut bukan merupakan syarat ataupun hakikat iman, akan tetapi lebih sebagai penyempurna saja. Maka frekuensi keimanan seseorang menurut Asy'ariyah itu tidak bersifat statis ataupun aktif, akan tetapi lebih bersifat dinamis. Bagi kaum Asy'ariyah, orang yang melakukan dosa besar tetap dikatakan mukmin, yaitu mengapa demikian? Karena pasti di dalam hatinya tetap disimpan keimanan. Tetapi karena dia telah melakukan dosa besar, maka dia disebut dengan orang fasik. Dengan demikian ia bukan teman tapi juga bukan musuh. Orang yang melakukan dosa besar tersebut lalu meninggal sebelum ia bertaubat, maka ia tetap dimandikan, disolatkan dan dikuburkan seperti layaknya orang mukmin. Orang seperti ini di akhirat nanti akan mendapatkan beberapa kemungkinan, yaitu seperti bisa jadi ia mendapatkan ampunan dari Allah. Yang kedua, bisa jadi ia mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, lalu ia terbebas dari hukuman dan dia dimasukkan langsung ke dalam surga. Terus yang ketiga, bisa jadi ia tidak mendapatkan ampunan ataupun syafaat, tetapi dia dimasukkan dulu ke dalam neraka lalu dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Pendapat ini berdasarkan pada surat An-Nisa ayat 48, yaitu yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang melakukan syirik.
Akan tetapi Allah lebih mengampuni kepada seseorang tidak melakukan syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi kesimpulannya adalah, jika menurut kaum Asy'ariyah tersebut, iman itu hanyalah pengakuan dengan hati tanpa diucapkan dan diperbuatan dengan berbagai kewajiban, berbagai perbuatan tersebut. Tetapi kalau menurut kaum Mu'tazilah, iman tersebut dilakukan dengan berbagai kewajiban. Apabila seseorang tersebut tidak melakukan berbagai kewajiban tersebut, maka orang tersebut tidak bisa dikatakan orang mukmin. Dan menurut kaum Asy'ariyah juga, orang yang melakukan dosa besar tetap dikatakan mukmin karena masih tersimpan sedikit keimanan walaupun belum sempurna. Dan orang tersebut apabila meninggal sebelum ia bertaubat akan segala apa yang telah dilakukannya selama di dunia, maka ia akan mendapatkan beberapa kemungkinan yang telah saya jelaskan di atas tadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.